kembali lagi bersama Bu Guru. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang pecahan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk pecahan yang kedua, bagian kedua. Ada yang masih ingat materi pelajaran minggu kemarin, pertemuan sebelumnya, tentang bentuk-bentuk pecahan. Ada berapa ya bentuk-bentuk pecahan itu? Ya, ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama pecahan biasa. Yang kedua pecahan campuran. Yang ketiga pecahan desimal. Dan yang keempat bentuk persen. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Begitu juga cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang berarti kita akan belajar apa? Ya, pecahan desimal. Kita hari ini akan belajar tentang pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Misalnya 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Dalam pecahan desimal ini, pasti kita menggunakan tanda koma. Ciri khasnya pecahan desimal itu menggunakan tanda koma. Contohnya seperti apa? Contohnya ada bilangan 0,5. Nah, 0, ini termasuk dalam pecahan desimal. 0-nya ini adalah bilangan bulat, 5-nya ini adalah penyebut atau per 10. Nah, sedangkan ini 0,25. 0-nya itu apa? Bilangan bulat. 25-nya ini penyebut per 100. Karena kalau ada satu angka di belakang koma, berarti nanti pecahannya itu penyebutnya per 10. Kalau 2 angka di belakang koma, pecahannya nanti penyebutnya bernilai 100, jadi disebut per 100. Nah, sekarang coba lihat bagaimana ya cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Lihat, ada angka 5/10. Nah, karena ini per 10, berarti kita tulis dulu. Di belakang komanya itu ada 1 angka. Karena per 10, jadi di belakang koma itu nanti ada 1 angka. Kita tulis di sini angka 5. Angka 5 yang ini sebagai bilangan bulatnya kita tulis di sini. Karena di depan angka 5 ini tidak ada angka lain, tidak ada angka lain, tidak ada angka lagi, berarti di depan koma ini kita tulis 0. Selanjutnya 25/100. Karena 100, karena penyebutnya itu per 100, tadi sudah kita bahas ya, berarti ada 2 angka di belakang koma. Ada 2 angka di belakang koma, kita tulis 2 angka dari sini, dari bilangan bulatnya, dari pembilangnya. Dari pembilangnya kita tulis 25. Nah, di depan angka 25 ini kan tidak ada angka lain ya. Berarti kita tulis di depannya itu, depan koma itu ada angka 0. Nah, yang ini 375/1000. Kalau per 1000 berarti ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma. Berarti nanti kita tulisnya 375. Nah, karena di depan angka 375 ini tidak ada angka lagi, berarti kita tulis 0. Sekarang lihat, lalu gimana Bu? Yang 15/10. Sama saja seperti tadi, karena
penyebutnya itu per 10, berarti ada satu angka di belakang koma. Kita tulis dari angka yang paling kanan atau angka yang paling belakang. Berarti ini kita tulis 5. Nah, karena di depan angka 5 itu masih ada angka lain, yaitu angka 1, maka kita tulis angka 1 di depan sini, depan koma. Selanjutnya, 123 per 100. Berapa ya pecahan desimalnya? Karena per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Kita tulis dari angka yang paling kanan. 3, 2. Nah, karena ada angka lain selain di depan angka 2, karena ada angka lain di depan angka 2, berarti angka yang itu kita tulis di sini. Selanjutnya ada 2157 per 1000. Sama seperti yang tadi, sama seperti yang ini. Karena per 1000 berarti harus ada 3 angka di belakang koma. Kita tulis dari angka yang paling belakang. Nah, baru di depannya kita lanjutkan dengan angka 2. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Kebalikan dari yang tadi ya. Yang pertama ada soal 0,5. Jika ada satu angka di belakang koma, seperti yang tadi, maka bentuk pecahannya per berapa? Per 10. Berarti penyebutnya itu nanti harus per 10. Jadi kita tulis penyebutnya dulu per 10, baru kita masukkan angka bilangan bulatnya di atas sebagai pembilang. 0,05. Nah, jika ada 2 angka di belakang koma, maka bentuk pecahannya per 100. Nah, nanti kita tulis per 100 sebagai penyebutnya. Nah, bilangan bulatnya kita tulis 5. 0,05. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka bentuk pecahannya per 1000. Kita tulis bawahnya penyebutnya sebagai 1000 dan 5-nya itu pembilang. Kita sederhanakan 5 per 10 pecahan senilainya 1 per 2. Kita sederhanakan 5 per 100 pecahan senilainya 1 per 20 dan 5 per 1000 pecahan senilainya 1 per 200. Contohnya lagi, 0,4 berarti pecahan biasanya 4 per 10. 0,25 berarti 25 per 100. 0,375 berarti berapa? Ya, betul. 375 per 1000. 1,5 berarti berapa? 15 per 10. 2,25. Pecahan biasanya 225 per 10. Terakhir, 1,725. Pecahan biasanya 1725 per 1000. Karena ini tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, ini ada satu angka di belakang koma berarti penyebutnya per 100, 2 angka di belakang koma penyebutnya per 100, 3 angka di belakang koma penyebutnya per 1000. Sekarang persen. Untuk pecahan yang lain, yaitu persen. Persen adalah pecahan dengan nilai penyebutnya yang memiliki nilai 100. Contohnya 7%. 7-nya itu sebagai pembilang atau bilangan bulatnya ya. Dan 100-nya dan ini persenannya ini disebut dengan penyebut. Jadi 7-nya ini pembilang, persennya ini penyebut. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen?
Yang pertama itu bagaimana cara mengubahnya dengan mengalihkan dengan bilangan 100. Ya. 1/4 kita ingin jadikan persen, berarti 1/4 dikali 100. 1/4 dikali 100, 1 dikali 100 hasilnya 100, 4 dikali 1 hasilnya 4. Berarti kita sederhanakan, kita bagi 100 dibagi 4 hasilnya 25%. 2/5 berarti kita kalikan dengan 100. 2/5 dikali 100 sama dengan 2 dikali 100, 200, 5 dikali 1, 5. Jadi, 200 dibagi 5 hasilnya 40%. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan biasa? Kebalikannya. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi 25%. Kita bagi dengan 25 dibagi 100, karena persen itu bentuknya per 100, penyebut per 100. 25 dibagi 100 berarti 1/4. 5% berarti 5/100, ya betul. Jadi 1/20. Nah, sekarang ubahlah pecahan biasa di bawah ini menjadi pecahan desimal. Dicatat ya. Ada 3 nomor. Nomor 1, 7/10. Nomor 2, 225/100. Nomor 3, 175/1000. Lalu, ubahlah pecahan desimal di bawah ini menjadi pecahan biasa. Nomor 4, 0,25. Nomor 5, 1,25. Lalu nomor 6-nya ubahlah pecahan biasa menjadi persen. Jadi persen. Yang terakhir, ubahlah persen menjadi pecahan biasa. Nah, begitu penjelasan dari Bu Guru tentang pecahan, tentang bentuk-bentuk pecahan desimal dan persen. Selamat mengerjakan.